Ya Allah, sesungguhnya semua ini milikmu, anak milikmu, engkau titipkan kepadaku, sekarang kau ambil, tidak jadi masalah. Anggota tubuh ini milikmu, engkau titipkan kepadaku, sekarang kau ambil, tidak jadi masalah. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Miftah yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kajian, saya ada sebuah kisah. Kisah ini saya baca dari kitab Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Abu Dawud. Kisah tentang seorang ulama yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau ini ulamanya tabi'in. Kira-kira tabi'in itu apa? Generasi ketiga setelah generasi kenabian. Generasi pertama generasi kenabian, generasi kedua generasi sahabat, dan generasi ketiga adalah generasi tabi'in. Para sahabat adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi. Itu disebut sahabat. Sementara tabi'in adalah orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi, akan tetapi sempat bertemu dengan orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Siapa orang yang pernah bertemu dengan Nabi? Yaitu sahabat. Jadi tabi'in adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat. Urwah bin Zubair itu adalah tabi'in yang pernah bertemu dengan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan beliau tertimpa sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit eksim. Penyakit eksim, penyakit apa Pak Haji? Penyakit kulit, ya. Sehingga kaki beliau harus diamputasi dari ujung jari sampai lutut, sampai paha, harus diamputasi, dipotong. Karena kalau tidak dipotong bisa menjalar ke seluruh tubuh. Kemudian dokter mengatakan, wahai imam, kakimu harus dipotong, dan itu rasanya sakit sekali. Karena zaman dulu belum ada obat bius, dan dipotongnya pun menggunakan gergaji. Zaman sekarang enak, dibius, setelah sadar selesai, nggak kerasa sakit, nggak kerasa dipotong. Tapi zaman dulu belum ditemukan obat bius, maka beliau harus digergaji kakinya dengan cara tidak ada biusan sama sekali. Dan itu rasanya sakit wahai imam. Namun untuk menghilangkan rasa sakit tersebut, aku memiliki minuman yang jika engkau minum, engkau akan mabuk dan tidak sadar kakimu diamputasi. Maka kata Urwah bin Zubair, wahai dokter, kami adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mungkin mengkonsumsi hal atau minuman yang memabukkan. Ya, begini saja, aku sholat terlebih dahulu, nanti di sujud terakhir
baru engkau potong kakiku, amputasi. Akhirnya betul, Imam Urwah bin Zubair sholat, dan ketika rakaat terakhir kakinya dipotong oleh dokter. Setelah beliau selesai sholat, maka beliau melihat kakinya sudah tidak ada. Artinya apa? Ketika tadi dipotong, beliau tidak merasakan sakit sama sekali, bahkan tidak sadar kakinya sedang diamputasi. Berarti kan sholatnya luar biasa khusyuknya ya, sampai-sampai dipotong kakinya saja tidak terasa. Kalau kita bagaimana sholatnya Pak Haji? Jangan kan potong kaki, ada COD aja kita batalin ya. Allahu Akbar, sholat zuhur nih Pak Haji ceritanya nih. Iya, paket, waduh COD deh dibatalin. Masya Allah, ini Imam Urwah bin Zubair. Saking khusyuknya sholat, sampai-sampai ketika kakinya diamputasi tidak merasakan sakit sama sekali. Setelah kakinya diamputasi, maka di hari yang sama beliau punya anak yang paling beliau sayang meninggal dunia dengan cara yang tragis. Anaknya itu jatuh dari lantai 2 atau lantai 3, kemudian meninggal dunia di hari yang sama ketika beliau kehilangan anggota tubuhnya. Kemudian sang istri melapor, wahai suamiku, baru saja anak kita, anak yang paling engkau cintai, meninggal dunia. Lalu apa yang keluar dari mulut Imam Urwah bin Zubair? Allahumma lakal ham. Ya Allah, segala puji bagimu. Kemarin aku punya anak 7, sekarang engkau ambil 1. Tenang, aku masih punya 6. Kemarin anggota tubuhku 4, 2 kaki 2 tangan, sekarang engkau ambil 1. Tenang, aku masih punya 3. Allahumma laqad akhadta minni wa laqad a'taita wa laqad ibtalaita wa laqad afaita. Ya Allah, sesungguhnya semua ini milikmu, anak milikmu, engkau titipkan kepadaku, sekarang engkau ambil, tidak jadi masalah. Anggota tubuh ini milikmu, engkau titipkan kepadaku, sekarang engkau ambil, tidak jadi masalah. Aku tunduk, patuh, ridho terhadap segala garis takdir yang kau tetapkan. Ini kira-kira kita kalau ada di posisi Imam Urwah bin Zubair bagaimana Pak Haji? Bisa nggak ngomong kayak gitu? Anak kita meninggal, tenang ya Allah, sisanya masih banyak. Kaki harus diamputasi, tenang ya Allah, masih ada 3. Kan berat, betul nggak? Jadi ternyata bukan hanya sabar yang kita butuhkan, tapi juga harus sadar. Karena orang kalau sabar aja merasa dizolimi oleh Allah. Orang kena musibah, akhirnya dia cuman pakai sabar. Sabar apa? Itu semua punya Allah. Betul nggak? Jangan merasa dizolimi oleh Allah. Diberi penyakit merasa dizolimi oleh Allah. Diambil hartanya merasa dizolimi oleh Allah. Musibah pada anaknya merasa dizolimi oleh, itu punya Allah. Kalau kita cuman pakai sabar saja, ya kalau kita pikirkan, kita filosofikan seolah-olah Allah itu apa? Zolim. Kita harus sabar terhadap Allah. Enggak. Makanya jangan cuman sabar, tapi juga sadar. Seperti Urwah bin Zubair, bukan cuman sabar Pak, sadar. Kalau semua itu titipan Allah. Coba bayangkan, ketika anak beliau wafat, meninggal dunia, bahkan dengan cara yang tragis, jatuh dari lantai yang sangat tinggi. Apa yang beliau katakan? Ya Allah, kemarin aku punya
7 anak. Hari ini engkau ambil 1, tenang, aku masih punya 6. Ini kan bukan cuman sabar, tapi juga sadar bahwa nikmat yang Allah berikan itu masih jauh lebih banyak daripada nikmat yang Allah betul. Bayangkan 4 anggota tubuh. Kata Urwah bin Zubair, kemarin aku punya 4, 2 kaki 2 tangan. Kalau kepala jangan disebutin dah, soalnya kalau hilang semua. Kemarin aku punya 4 anggota tubuh, sekarang kau ambil 1, tenang, aku masih punya Ini orang sadar, bukan cuman sekedar sabar. Artinya apa? Yang selalu dilihat oleh Urwah bin Zubair adalah nikmat Allah yang masih Allah berikan, bukan nikmat Allah yang sudah Allah ambil. Kalau kita kan sebaliknya, yang kita ingat-ingat adalah nikmat Allah yang sudah Allah ambil, sementara nikmat yang masih Allah berikan kita nggak ingat. 1 bulan 25 hari sehat, makan apa aja masuk, betul ya, jalan kemana aja nyampe, Masya Allah, luar biasa, nikmat 25 hari. Tapi begitu 5 hari dikasih sakit, biasanya manusia yang diingat yang mana? Yang sehatnya apa yang sakitnya? Pasti yang sakitnya. Ya Allah, ini sakit udah lama banget, 5 hari, gak enak makan, gak enak tidur, gak enak berak, mana biaya rumah sakit mahal banget lagi. Betul ya? Yang diingat hanya musibahnya, sementara nikmat-nikmatnya tidak diingat. Bahkan ada orang yang 50 tahun sehat, Pak, bukan cuman enak makan enak tidur, maksiat Allah diamkan, maksiat tidak Allah tegur selama 50 tahun. Begitu 10 tahun berikutnya dikasih sakit, katakan stroke, gak enak makan, gak enak tidur, ngomong aja susah. Kira-kira yang diingat 50 tahun enak atau 10 tahun gak enak? Manusia. Ya, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Memang manusia begitu, dikasih nikmat lupa, dikasih musibah ngeluh. Cuman kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan Jadi kalau udah sholat, maka harus sholat zohir batin, jangan cuman bawa badan doang, tapi juga harus sholat kolbu. Kalau kolbunya sudah sholat, maka dia bisa menerima segala garis takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Dikasih nikmat nggak lupa, dikasih musibah sadar. Sadar apa? Sadar bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak daripada nikmat yang sudah diambil dari kita. Maka jadilah seperti tukang parkir. Tukang parkir motornya banyak, mobil ambalaya, tapi setiap hari diambilin sama orang. Marah nggak Pak Haji tukang parkir? Lah ora nggak marah. Kenapa? Dia sadar betul bahwa yang ada di hadapannya itu cuma titipan. Orang tukang parkir kalau ada yang punya motornya, yang punya mobilnya ngambil, marah, kira-kira bagaimana tuh tukang parkir tuh? Lah cuman dititipin marah. Sama kayak kita manusia, Allah titipkan harta kepada kita, Allah titipkan anak kepada kita, Allah titipkan anggota tubuh ini kepada kita, Allah ambil. Kalau kita marah bagaimana? Kata Allah, lah nu aing gua aing cokot sih ngambek keneh wae. Itu ibarat tukang parkir teh hideng ya, tibang dititipin marah. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.
Itulah kisah kesabaran Urwah bin Zubair. Anaknya meninggal dunia, anggota tubuhnya diambil oleh Allah kesehatannya. Apakah beliau ngeluh? Enggak. Tapi beliau sabar dan sadar. Beliau sadar betul bahwa nikmat-nikmat yang masih Allah berikan kepadanya jauh lebih besar daripada nikmat yang sudah diambil darinya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya, mencontoh ya suri tauladan dari beliau Urwah bin Zubair. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.